Bukaan dulu jenengan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya di Subianto. Sekarang saya posisi berada di rumahnya Mas Jimal Dimas channel keluarga super. Ini sekarang kita tuh lagi belajar YouTube. Kan YouTube saya tempat error, jadi alhamdulillah diperbaiki sama Mas Dimas, jadi bisa loading lagi. Matur nuwun Mas Dimas nggih. Sami-sami Pak. Dan saya minta maaf, tamu gak diundang pomoro topo kok nyerundul sampean kaget to iki. Nggih, Pak. Saya juga sinten ngoten bae dalah Pak Suhedi. Jangan bapak lah mas gitu Oh, loh. Mas Bapak, ya, Pak, ya. tua loh. Nggih. Ini jenengan asli dari Ambulu, Pak nggih. Ya, Ambulu Jember. Ambulu Jember. Nanti kalau saya akan Jember pasti bakal main ke rumah jenengan. Ya, monggo. Nggih, siap, Pak. Tapi om elek loh mas. Alah, Pak, kalau nggih saya antar sama Iya. nggih, Pak. Nggih. Ini nanti jenengan pulang kemarin datang sini naik. Dari Jember itu saya jam 4 pagi. Dari Ambulu. Ambulu jam 4 pagi. Terus sampai Bungurasi itu jam pokoknya 7 jam pokoknya. 7 jam, Pak ya. 7 jam perjalanan sampai sini, Pak. Sampai sini. Oh, Sampai Bungur. dari Bungur dari Dari Ambulu itu jam 4 pagi, dari Bungur jam 11 siang. Terus langsung naik dari Bungur ke Cepu tuh jam 2 nyampe sini dah. Jam 2 sampai sini. Berarti 3 jam 4 jam. nang jero bis ya meh 9 jam ya. Oke. Hampir sama Jember Cepu berarti sama sampai Cepu Jakarta, Pak ya. 10 jaman itu. Iya Cepu mungkin. Jakarta 10 jaman kan, Pak ya. Lah tapi nggo mobilan dulu loh, Mas. Nggih, sami mawon, Pak. Kalau nggih boten ada mobil, Pak. Sama itu bukan nggak punya, nggak mau beli. Amin, hitungannya, Pak. Aku itu nggak ada pilihan. Nggih, sampai-sampai dinungo, Pak ya. Iya. Ini dulu jenengan apa jenenge mantan TKI, Pak ya. Iya mantan. Mantan TKI. Jadi anu Pak, kok ada keinginan di TKI itu gimana Pak di sana Pak itu? Jadi TKI itu satu jujur aja gajinya memang gede karena ditentukannya kan besar. Sana Pak. Terus ke sana itu kita kan bukan ikut orang, ikut perusahaan. Beda sama TKI Malaysia, Hongkong kan kita kalau di Malaysia, Hongkong itu kan kerjanya kan ikut orang. Ikut Nah, orang. kalau kita kan langsung company, ikut perusahaan. Ikut perusahaan Pak. Jadi gajinya semi profesional gitulah. Oh. Tapi untuk kesana juga tidak mudah, Mas. Ada proses-proses tersendiri. Tapi itu kalau harus ke sana Pak itu di Indonesia ini kita harus punya sertifikatnya atau gimana itu Pak kalau biar bisa ikut company itu Pak. Biasanya kan kalau di Indonesia kan seumpama kita mau bekerja ngelamar harus punya ijazah ini, terus punya sertifikat ini. Kalau di sana itu pelatihan dulu kah atau gimana Pak? Kalau di sana itu syarat pertama itu kita harus lulus ujian. Ujian bahasa Korea itu ada 2 materi. Materinya itu kalau angkatan saya loh ya. Sekarang udah berubah. Materinya itu ujian tulis. Ujian tulis 2013 saya terbang. Terus atau habis itu kan untuk bisa bahasa Korea kan Hangul bisa kayak Onojoroko itu kita harus khusus ke lembaga. Nah, lu khusus di lembaga itu kita itu belajar belajar huruf pangkalnya itu. Tapi pihak lembaga tidak bisa memberangkatkan kita. Pihak lembaga cuma mewadai kita belajar itu. Karena ujiannya terserah pada kita nanti. Ujiannya kan lewat di kampus-kampus dan seluruh Indonesia serentak gitu, Mas. Jadi kayak lembaga-lembaga kursus itu tidak bisa membantu kita. Karena duduknya kan beda-beda, soalnya beda pakai komputer semua. Jadi misalnya sama jijik aku gini, soalnya beda wes gitu loh. Nah nanti setelah lulus dari situ kita nunggu sending, nanti prelim terus terbang. Tapi itu Pak, kalau kita mau jadi TKI itu apakah ada syarat kelulusannya? Seumpama kita lulusan SMP, itu apakah bisa ikut pelatihan juga itu Pak, SMP, SMA, SD gitu? Apa harus ada batas-batasnya itu Pak? Ijazah itu ada. Minimal SMP. Minimal SMP Pak. Usia maksimal 38. Maksimal 38 tahun. SMP. SMP bisa Pak. Tapi itu persaingan juga ketat Mas, tergantung rezeki-rezekian juga. Misalnya sekarang Korea butuh 50.000 orang. Itu biasanya yang ujian itu lebih dari 150.000 orang. Jadi satu orang itu saingannya
udah banding 1:5 kali ya. Oh berarti banyak sekali Pak. Iya, Apa, ketat Mas. TKI yang dari Indonesia ke luar negeri itu berarti banyak Pak. Itu untuk versi untuk Korea loh Mas. Oh itu yang cuma untuk Korea itu. Gitu, tapi kalau untuk Hong Kong Taiwan pakai agent. Nah itu bedanya. Kalau TKI Korea itu namanya pakai BNP 2 TKI. Jadi kita tuh cara anunya itu lebih diistimewakan. Karena gajinya untuk gaji uang sana, nggak dipotong lewat agent. Oh berarti Biayanya juga lebih murah Mas. Misalnya sampai kursus itu terus sampai tuh nggak punya biaya. Iya. Untuk biaya paspor sekarang ya, sampai bisa mengajukan pinjaman uang ke bank. Jadi bank itu mewadai. Oh Bang juga memadai. Iya, tapi dengan syarat sampan itu harus menunjukkan surat penerbangan itu bahwa sampan itu betul-betul lulus. Ya benar-benar lulus. Mau terbang. Nah, kerja sana. sampan baru kerja umroh ke BRI, pinjam uang berapa gitu. Nanti sampan bayarnya 3 bulan setelah sampai dan lunasi enggak, yang penting bayar. Nah, jadi pertama saya itu modal utang Mas. Habis utang ada tanda lulus, Iya. itu mau terbang ke BRI. Nggak boleh namanya. Iya, enggak apa-apa. Lalu Ke apa ke salah satu bank. nah, saya ke salah satu bank. Habis itu utang-utang yang kemarin itu saya lunasi lewat uang yang saya dapat dari bank itu. Oh, benar. Habis itu saya berangkat. Habis berangkat kerja di sana. Karena nilai tukarnya tinggi itu jadi gajinya tinggi. Dulu itu sangat sejaman saya itu 1 juta won uang Korea ya. Iya. Kalau di rupiah kan dulu tadi 13.250.000. 1 juta won loh, berarti 1,3 berarti kan. Berarti ke sana rata-ratanya itu berapa Pak? Sana Pak. Itu di sana itu kan tergantung rezeki-rezekian juga ya, karena kan ada pabrik jaga juga ceria itu. Itu paling rendahnya sekarang gaji sana 2 juta, itu paling rendah itu. 2 juta. Pak. Hmm. Oh, iya iya berarti ya memang tinggi Pak ya. Tapi nggih sesuai dengan apa yang dikerjakan juga Pak. Terus di sana itu gimana Pak kerjanya itu pengalaman-pengalaman jenengan itu waktu pertama kerja itu gimana Pak? Kalau Kerja di sana itu ya perasaanku lah enak banget waktu gajian. gajian Pak ya. Tapi memang kerja di Korea itu memang kerjanya berat, tapi gajinya sembodo. Sembodo. Nah, jadi sesuai lah dengan kita. Terus kebetulan saya itu waktu itu kerja di peleburan. Habis itu di peleburan sampai gak kuat aku sampai semaput aku. Jadi sama-sama apa sama? Iya, sampai semaput. Nomor peleburan payah peleburan, tapi gajinya gede banget. Waktu itu aku sudah 3 juta gaji. Pertama tekon peleburan gajiku 3 juta. 3 juta won. Iya, kalau di udah berapa? Tapi bertahan berapa? Bertahan 10 bulan. Tapi di sana Pak, apa teman-teman yang jenengan satu company Pak ya, satu company itu apakah ada banyak orang Indonesianya ataukah 50.000 orang itu dibagi sama beberapa orang? Dibagi di Untuk biasanya gini. Ujian tuh untuk Indonesia butuh orang sekian, untuk orang Afrika butuh orang sekian gitu. Karena di Korea itu yang kerja orang asing itu bukan orang Indonesia toh, ada orang Afrika, Vietnam, Sri Lanka, bahkan Malaysia sendiri. Ada jadi TKI di sana orang Malaysia sendiri. Berarti kadang orang Indonesia kan banyak yang di Malaysia. Malaysia. Oh, jadi di Malaysia juga pun itu banyak yang jadi misalnya TKI seperti ini. Iya. Oh, berarti ya emang. Karena ya di Korea itu memang gitu, banyak perusahaan itu. Perusahaan itu banyak banget Mas. Di sana Pak. Mm-hmm. Apalagi teknologinya. Kalau soal teknologi Pak di Indonesia sampai di sana itu jenengan jauh banget. Masa jauh banget Pak? Jauh banget, misalnya contoh aja misalnya jalan ini ya. Iya. Jalan yang ke depan tuh ke sana kan satu arah ya. Iya. Misalnya menuju ke satu tempat ya. Kalau di Korea itu ada 3 pilihan. Di atas, di bawah, di atasnya jalan ada. Oh, berarti 3 jalur Pak ya, ada Iya. flyover, bawah tanah sama jalan biasa. Iya. Oh, Hari milih. ya mungkin kalau di Indonesia juga ada Pak, tapi kan cuma Masih baru-baru sana di kota-kota besar. besar. Kalau di sana hampir menyeluruh gitu Pak ya. Kayaknya di satu Korea tuh nggak ada desa kayaknya. Apa antara desa sama kota nggak beda jauh. Kayak beda jauh Pak, sudah sama-sama merata majunya gitu Pak. Ya. Korea. Nggak ada apa? Nggak ada niatan untuk kembali ke sana Pak. Aduh, enggak Mas, begini aja, syukuri aja sini. Sini Pak. Nih kalau tuh lepas susah waktu musim dingin Mas. Minus sampai temanku gak kuat telinganya sampai punya keluar darah. Oh, hipotermia. Hipotermia. Tergantung minus, kalau dari atas itu kalau darah Ansan, Sul itu panas. Minusnya nemen terlalu
terlalu apa? Dingin. Dingin. Jenengan itu di daerah mana? Saya di daerah Cangwon. Jadi Mas Jindul tahu berarti. Ayo Mas Jindul. Mas Jindul Pak, katanya Mas kan Mas Jindul Jindul tahu. kan apa ya hafal di Korea soalnya Dulu sempat sama saya loh tuh lihat sepak bola di Tegu. masa gitu? Iya, Tegu tapi sekedar basa-basi doang. Cuma say Hello say gitu. hello. Kadang-kadang itu kan banyak yang nonton juga gitu. Habis itu kan atau ketemu nih, wes. Enggak kan Pak. Harus memang maruan yang Magetan kok ya ragu-ragu. Aduh Mas, kalau ada mobil aku Mas Jindul, nado nopso. Iya. Itu kontrak dulu jenengan kontrak kerjanya itu 4 tahun 10 bulan. itu semua merata itu 4 tahun gitu Pak ya? Iya, 4 tahun 10 bulan. Terus nanti kita dapat cuti 1 bulan. Nah, cuti 1 bulan itu tergantung kebijakannya perusahaan. Kita 1 bulan bisa cuti. Kadang-kadang ada perusahaan yang ngasih kita itu tiket untuk pulang. Iya, Pulang pergi dibelikan atau- maksudnya dibelikan gitu. Itu pulang pergi atau Iya, pulang pergi. Pulang pergi. Tapi ada yang enggak, gitu. Tergantung perusahaan. Kan di Korea itu perusahaan kan ya rezeki-rezekian ada. Kalau di sih. Indonesia Pak ya, sepengetahuan saya Pak ya, kalau salah ya dimaafkan ya. Itu kalau kita bekerja itu teman saya kan banyak yang proyekan gitu Pak. Ya itu juga tiket kesananya itu juga dikasih gitu Pak. Di Indonesia juga udah ada gitu Pak. Ya sepengetahuan saya saja. Itu kalau di sana Pak, di Korea itu tidurnya itu disiapin mes kah atau memang bayar Macam-macam. sendiri Pak? Gimana? Macam-macam. Kalau perusahaan yang besar, untung aku alhamdulillah di perusahaan besar jadi aku tidurnya di apartemen. Terus kalau yang lagi apes tidurnya tuh di kontainer. Di kontainer tempat kerjanya itu Pak? Enggak, kontainer ada tempat sendiri luar. Jadi Oh kontainer yang yang itu, iya, box itu Pak, box itu. box itu ya. Itu kasihan tuh kalau apesnya itu pas musim dingin apes meskipun ada pemanasnya tetap aja gak maksimal. Dia namanya besi. Terus ada lagi dikasih uang sama perusahaan, kita disuruh disewakan apartemen gitu. Oh, bisa makan apa? Tapi ada yang dipotong gaji, ada yang enggak, tergantung kebijakan perusahaannya itu. Kalau Besar kecilnya perusahaan itu juga. kalau nyari tempat tinggalnya di sana itu umpamanya gampang atau susah Pak di sana? Saking banyaknya TKI, GTKI terus Maksudnya nyari tempat tinggal gimana? nyari tempat tinggal kasarannya cari kosnya gitu loh Pak. Di sana itu Kan yang nyari kan perusahaan, oh yang nyari kan perusahaan. bukan kita yang nyari. Hmm. Kita udah disiapkan sama perusahaan. Jadi perusahaan kan Pak. Ya, terima kasih Pak Nggih udah berbagi ilmu yang di TKI sana. Iya. Ini jenengan nanti mau pulang jam berapa Pak? Ini. Habis ini mau pulang aku. Habis ini mau pulang Pak Nggih. Oh. Terima kasih udah di dolani Pak Nggih. Jangan kapok Pak Nggih. Pokoknya nggih. Sama-sama. Ngeten iki Pak nggih ngapunten nek umpamine enten kletak-kletune keluargane kula Pak Nggih. Nggih madang nggih sak entene Pak nggih ngeten iki. Nggih. Ya sama-sama Mas. Aku yang matur nuwun pisan sampai terima meskipun saya datang itu tanpa diundang. Tenang Akhirnya Pak. ini kaget banget. Sopo gitu. Kenapa banyak Pak orang-orang yang Iya. jenis banyak yang datang ke sini minta warang YouTube terus nginep di sini juga banyak Pak. Teman-teman saya makanya saya buat kamar itu yang besar kan gara-gara Mengantisipasi gitu. mengantisipasi Pak. Saya sebelum menjadi YouTuber gini Pak Nggih, saya itu dulu tuh teman saya juga sudah banyak Pak. Saya itu pernah kan les waktu les SMP kan namanya les tambahan Pak Nggih. Les tambahan kan jam 1 gitu kan. Jam 12 kan kita udah pulang. Jam 1 itu saya itu udah pada pulang kelas 3 les. Teman saya satu kelas tuh saya bawa pulang semua. Wis mangan, urung. Wis mangan urung. Mama doe, iya wis saya mangan kabeh nikinku. 30 orang tuh kesini Pak. Mae seadangan entek. Saking senengnya mbek kanca. Nggih, saya saking kumpul-kumpulnya senengnya teman sama ya. temen nggih, Pak. Makanya saya ya alhamdulillah mungkin yang saya tuai dari SMP, teman saya banyak ya. Setiap saya kemana-mana ya teman saya banyak gitu Pak. Ya nggih alhamdulillah gitu Pak nggih. Mungkin ini suatu peningkatan Pak kan dari SMP terus setelah saya kerja di YouTube ini teman saya lebih meluas lagi gitu Pak. Enggak sekitaran SMP saja guys. Mungkin nggih. Kayak saya nih ada tiba-tiba. Dari jenengan dari penjuru. Subscriber setia loh Mas. Nggih, alhamdulillah ya channel Julali juga lho di subscribe channel Dimas Jainal sama Hadi Sumianto. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan ditonton sampai habis ya teman-teman. Ojo di skip. Ojo di skip loh, ramsane aku gitu. Nah, tonton Jember, Oke. Assalamualaikum.